Belakangan sempat ramai berita siswa SMA Jakarta Tangerang yang keciduk pengen tawuran. Ajaibnya kejadian ini terjadi bersamaan dengan ramainya anime Tokyo Revengers yang berkisah tentang tawuran antar geng sekolahan di Jepang di kalangan anak-anak remaja. Apakah ini dampak buruk dari kebanyakan nonton anime atau karena kelalaian orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak-anaknya atau bahkan lemahnya hukum yang bikin mereka nggak jera-jera untuk melakukan aksi serupa? Semuanya bakal dibahas secara tajam, aktual dan terpercaya di Shallow Talk dipersembahkan oleh Hujan Tanda Tanya. Ajar aja gak sih? Kita kasih pelajaran. Sikat. Gas. Bang, sumpah susah banget bang. Itu bisa lu lawan. Jago banget. Badan lu gede. Ting ntar gue lawan. Wah. Jangan lupa download aplikasi belajar online Pahamify karena ada banyak video Pahamify original series yang seru dan insightful. Kali ini kita bakal bahas tentang dunia tawuran, pergeng-gengan lah ya. Gue di sini nggak bakal sendiri nih, karena kan udah terlihat nih ada bangku kosong. Gue bakal ditemenin sama orang yang kira-kiranya udah pernah lah ya bersinggungan langsung atau terlibat langsung dengan dunia tawuran ini. Mari kita langsung panggilkan saja. Inilah dia seorang The King of Chaos, the Master of Brutality, gebuk-gebukan, seorang veteran, Konre. Tepuk tangan dong. Jadi gimana nih? Mau bahas apa nih kita nih? Tawuran, Gon. Jadi belakangan ini sempat rame anime tentang gebuk-gebukan anak SMP gitu, namanya Tokyo Revengers. Tahu nggak lo? Yang gebuk-gebukan sih pasti keren. Pasti keren ya. Tapi gue nggak tahu kalau film cemen gini ada yang Iya, ada. Nah, kebetulan juga berdekatan dengan ramainya anime itu sempat ada berita bahwa di SMA di sesuatu tempat lah lah ya, di Jakarta dan Tangerang ini ada siswa-siswanya yang terciduk pengen tawuran sama polisi. Terciduk bukannya mau ya? Mau tawuran. makanya. Pas hari pertama Sekolah tatap muka. Katanya kangen tawuran gitu, Bro. Kangen kekerasan. Kangen darah ibaratnya. Nah, ini kan ada hubungannya apa enggak nih ya kan? Jangan-jangan nih anime mempengaruhi gitu kan. Nah, makanya kita bahas dulu nih, Gon. Kenapa orang demen nonton yang gebuk-gebukan Jepang gini nih, ya kan? Jadi, ini kita bahas dulu tentang sejarahnya di Jepang, kenapa film-film atau anime-anime gebuk-gebukan SMP SMA ini pelajar lah ya, jadi laris. Nah, awalnya itu tentang geng motor, lu tahu nggak? Tarik jabrik. Bukan dong, cocang cuters. Dilan. Game motor ganteng. Iya, bener. Yang film cemen yang tadi kata lu tawuran itu apa? Tokyo Revengers. Tawuran itu juga asli tapi geng itu. Geng motor ya. Iya. Itu namanya Bosozoku. Nah, iya itu gua belibet bilangnya. Bosozoku, Gor. Ya emang bener nih, si Bosozoku itu sebenarnya adalah geng motor ya sebenarnya dari Jepang, dan dia tuh menginspirasi banyak banget kayak geng-geng lain lah waktu kayak tarik itu. jabrik ya. Dilan. Iya. Nah, sejarahnya nih, Gon. Kenapa dia berpengaruh banget sama kekerasan ala-ala tawuran gitu di Jepang? Sebuah movement, pergerakan ya kan. Anak-anak muda yang ibaratnya tidak puas terhadap rezim yang waktu itu menyerah dari perang dunia II. Belum ada hashtag kali. Kalau ada belum musim hashtag. Benar. Kalau musim hashtag apa? Reformasi di korupsi. Movement dong kan di Indonesia tuh. Benar. Dari movement pasca perang dunia II ketika Jepang kalah. Pas Hiroshima itu. Mereka kan kayak gedek gitu, kayak merasa masih kita nih berjiwa mantap, kenapa menyerah gitu kan? Ras unggul kita nih, Ike. Bener, Ike. Lain gitu.
Nah karena bentuknya itu movement ibaratnya ya kebencian lah atau penolakan terhadap rezim gitu kan. Mereka tuh sering ngelakuin kegiatan-kegiatan anarkis lah ya, kayak ngerusak vandalisme atau sekedar Pilok-pilok kebut-kebutan, 404 nonton. Dayak. Gitu lah. Iya gitu. Nah dulunya sih waktu awal-awal tahun 50-an itu belum rame lah. Tahun berapa tuh? 50? 50-an. Kan Berarti berapa tahun semenjak Indonesia merdeka? 5 tahun. 5 tahunan. Bocah-bocah kita main kelereng nih. Masih main. Orang Jepang udah bikin pergerakan nih menuntut rezim. Naik motor lagi. Gila ya. Kacau. Motornya CB. Bener Oh, CB, bener. Emang merek-merek lokal sana lah kan zaman dulu. CB cepet. Nah itu juga kenapa mereka milihnya pakai motor yang berbau otomotif lah ya, karena waktu itu emang industri otomotifnya mereka tuh lagi naik-naiknya banget gitu Gon. Oh naik daun. Dimodif-modif lah intinya waktu itu mereka sembarangan. Kalau kena polisi tidur ngangkat. Iya. Bannya tipis-tipis. Lain lah itu mah orang puncak. Gimana sih? Lain lah. Ada style-nya sendiri Bosozoku. Jepang-Jepangan. Nah mereka tuh baru melejit namanya tuh tahun 70-an. Waktu itu tuh saking udah meluasnya ya kan geng-gengan Bosozoku ini. Oh dia udah menguasai distrik lah gitu. Bahkan muncul banyak nama lah di geng-gengan ini. Ada macam-macam nama di situ. Saking ramenya nih, mereka sempat bentrok sama polisi karena kan mereka sering ngebut-ngebut di jalan, konvoi nutup jalan segala macem. Di situ tuh pernah bentrok sama polisi dan polisinya nggak kalah gitu, bro. Tim Prabu, Bang. Tim Jaguar. Tapi mereka sekarang udah punah apa masih ada tuh? Sebenarnya masih ada, cuman udah redup lah karena tahun 2000-an itu polisi Jepang itu ngeluarin banyak kebijakan yang bisa menekan pergerakan mereka gitu loh, Gon. Dan banyak yang ditangkap-tangkapin juga sih. Oh ibaratnya kalau di sini tuh Petrus ya, yang tatoan ditembak. Enggak sejahat itu Oh, juga di sejahat sana. itu. Kirain nih bekas Bosozoku nih. Polisi sana nggak main tembak. Beda. Sekarang tuh yang masih ada namanya Spectre kalau nggak salah. Cuman ya gitu, karena pergerakan Bosozoku ini udah disupres banget sama polisi. Ya paling sekarang cuman konvoi-konvoi kecil aja gitu loh. Stepper itu. Kayak modif-modif motor doang, yang kayak nongkrong-nongkrong jelas gitu doang. Guys, di mana bensin habis nih? Iya, begitu-begitu doang. Tapi tetap masih pakai nama gengnya. Nah, kalau dulu sempat ada yang gede banget namanya itu Black Emperor. Anjing kayak judul lagu tuh. Iya, kayak band metal. Iya, band metal. Iya, dia tuh saking gedenya dan kekuatannya dia itu ibaratnya disegani lah ya. Dia tuh sampai pernah membuat aliansi dari berbagai geng-geng Bosozoku di berbagai tempat gitu di Jepang. Makanya gede banget. Dan dia juga yang menginspirasi geng Tokyo Manji yang ada di Tokyo Revengers anime tadi. Tapi dia pernah mengekspansi ke luar negara Jepang gak sih? Kayaknya belum sempet karena naik motor sih apa ya kebetulan kan. Kirain mau ke Indonesia gitu ada Konvoynya. tarik jabrik. Oh, iya. Berarti pas zaman-zaman geng apa tuh yang bentrok sama polisi tuh? Bosozoku. Berarti mereka juga pride juga dong pas polisi kalah nih. Oh lah. Sama kayak mahasiswa kita 98. Woi, kita menduduki DPR. Reformasi. Jangan cok. Nah, geng itu menginspirasi komik-komik dan anime Jepang nggak sih? Film atau? Iya banget. Karena waktu itu juga mereka selain menginspirasi anak muda untuk tawuran lah ya, banyak juga jadi bermunculan geng-geng lain. Kayak ada Hashiria yang sering ngebut-ngebut di jalanan, balapan liar. Di BKT. Kirain transfer pemain gitu. Lain, jauh atau kesini mah. Ranking juga dibobok. Benar, itu benar. Ada juga Sukeban, itu geng-geng perempuan yang mereka anti patriarki dan misoginis di Jepang. Karena kemunculan dan maraknya ibaratnya anak-anak muda yang kesasar ini waktu itu. Tata warah. Ya, pada saat itu jadi bermunculan juga film-film yang mengisahkan tentang itu. Oh, yang terinspirasi lah ibaratnya. Benar. Film apa aja tuh? Kira-kira. Ya, lu tahu nggak yang paling terkenal di Indonesia? Yang paling terkenal tuh yang Genji. Genji. Iya benar. Crow Zero namanya. Iya, itu kan tentang anak Yakuza nih, namanya si Genji. Janjikan bapaknya kalau dia bisa ngalahin Musuh. menguasai sekolahnya itu dia Dapat beasiswa. Dari pemerintah sana.
Ya intinya kalau dia bisa ngalahin anak-anak lah menguasai sekolah itu, katanya dijanjiin bapaknya bakal dikasih Beca. sepeda sama Pak Jokowi. Bakal dikasih kekuasaan lah dari yakuza yang ada di tempat sekitar sekolahnya itu. Oh berarti bukan seluruh Jepang ya? Bukan. Nanti bakal lanjut lagi ceritanya tentang mereka bakal berseteru sama sekolah-sekolah lain segala macem gitu di luar sekolahnya. Tapi kalau menurut dari segi pandangan lu sendiri nih, kenapa sih film-film yang bertema tawuran atau fighting ini banyak digemari usia belia gitu seperti kita? Ya, ini ada riset nih ya dari Barts and Mares ya kan. Katanya kalau menurut mereka tuh sebenarnya mungkin batinnya tidak setuju lah dengan kekerasan. Kan banyak orang gitu kan ya, kayak tidak mengencourage kekerasan. Tapi kenapa mereka tertarik nonton film itu? Seru. Benar, mereka ngincar adrenalin dari ibaratnya apa ya, adegan-adegan yang thrilling dan suspense-nya, dia adegan pukul-pukulan, nyiksa orang itu, karena mereka nggak bisa ngedapetin itu di dunia nyata. Nyari greget. Bener, iya mereka nyari itu gitu. Nah itu kan tadi kenapa orang-orang suka sama film-film Jepang yang tentang pelajar-pelajar gebuk-gebukan, ada juga manga-manganya ya kan, ngegeng dan tawuran tuh laku ya kan. Mereka juga secara nggak langsung menginfluence lah ke pemuda-pemuda di Indonesia, pelajar-pelajar di Indonesia gitu kan. Nah makanya gue mau nanya dari elu nih Gon, tentang tawuran-tawuran di Indonesia ini Gon. Lu kan sebagai orang yang pernah terlibat nih, bagi-bagilah cerita-cerita Gon. Veteran. Iya veteran, bener. Gila. Lu mengundang gua ke sini karena apa? Karena pengalaman gua pasti. Benar. Kalau lu tadi nanya apa? Iya pengalaman lu lah. Oh, pengalaman selama gua. yang paling berbekas atau berkesan. Kalau yang masih gua ingat sampai sekarang tuh gua setelah balik deh. Kita setelah berangkat ke satu titik nih. Satu titik terus kita mau balik lagi ke sekolahan kita nih. Naik truk kecil gitu. Pas gua mau turun, besi di bawahnya tuh udah apa ibaratnya udah karatan gitu, udah lapuk. Pas gua injek, gua jatuh ke got gitu pas di tengah-tengah got itu. Jadi pas gua bangun tuh jadi bukannya keren gitu pas turun tuh. Woi, baju gua kotor. Terus gua jatuh ke got gitu. Terus gua diguyur pakai air itu, dimandiin sama teman-teman gua. Terus mana tawurannya? Ayo ribut yuk, gabut gua. Badan udah pegel, pengen dibacok nih. Betul nih. Sherlock. Ntar gua nyusul kok, santai. Tawurannya kan tadi dulu saya yang berkesan. Itu yang berkesan. Setelah pulang. Oh, setelah pulang tawuran. Ya ampun. Pas tawurannya pernah gak? Tawurannya pernah, ada. Apa yang paling lu ingat lagi tawuran? Ketemu sama sekolah musuh tengah-tengah jalan itu. Terus pas kita udah turunnya dua-duanya udah di medan perang lah ibaratnya. Padahal nggak janjian tuh ya? Iya, nggak janjian. Papasan ketemu di ya? tengah jalan kita udah turun nih sama-sama bergelora gitu. Siap tarung nih gua, gladiator. Ayo gladiator. Pas begini polisi datang. Oh pas banget. Pas datang polisi patroli, polisi cemen itu. Padahal nggak kenapa-napa juga ya. Nggak kenapa-napa, polisi yang nilang itu patroli gitu. Terus dishub lagi jangan. Terus pas dia gitu, weh stop deh. Kan kita usia belia kan panik ya. Ada polisi kan. Ngelihat aja Udah kaget. Gua lari terus tiba-tiba pas lari tuh gua nggak nyadar tuh di samping kandang anjing gitu. Ngumpet di samping kandang anjing. Ini siapa yang ngeguguk? Sebelah gua udah gini. Iya nih, buat anak lagi. Terus selama berapa lama gua balik, terus gua menemui jalan yang asing bagi gua. Gua pertama kali ke jalan situ. Malah nyasar ya. Nyari tempat kabur malah nyasar. Sampai nanya sih ke orang, jalan ke sini kemana gitu. Itu yang berkesan paling dua itu. Untung nggak ke Jepang keluar. Gua masuk geng itu bang. Iya. Kalau ke Jepang. Gebuk-gebukannya, cerita gebuk-gebukan pernah nggak? Gebuk-gebukan tuh karena gua orang yang kalau tawuran pasti paling belakang ya. Ibaratnya cuma
woi gitu. Oh, pembakar semangat. Iya, pembakar semangat. Lari paling cepet, nyerang paling belakang gitu. Jadi Panas-panasin. gak ada pengalaman gini lah. Gua tuh orang yang gak tegaan. Ngapain ikut? Kayaknya salah undang ini. Cupu ternyata, cupu lah. Tapi kan pengalaman Ya, gua udah ada. benar. Ikut di circle tawuran lah, circle Benar. perang. Iya, gue soalnya nggak pernah gue ngeliat langsung itu nggak pernah. Tapi gue ada meme buat lo. Apa tuh? Gue kira keras, ternyata kertas. Anjing. Gila. Itu nggak terpikirkan buat gua tuh. Meme jokes Satu kayak lagi, gitu. satu lagi. Apa tuh? Gue kira suhu, Ternyata cupu. anjing. Lu kan salah nilai. Gua mantan tawuran tapi yang berpendidikan nih. Oh. Kan yang lain mantan Iya, iya. tawuran Tapi prestasi akademik. berpriwit. Tukang parkir. Tukang parkir kan jatuhnya. Gue mantan tawuran berpendidikan. Nah, dari riset Hutata nih yang gua tahu, Dan pengalaman lo ya. pengalaman gua tuh Ah, faktor-faktor orang geliat muda-mudi ini yang doyan tawuran tuh ada 2 faktor sih. Apa tuh? Dari internal dan eksternal sih menurut gua. Oh, ngaruh ya deh. Apa aja nih yang internal apa deh? Dia mengalami gejolak muda tuh krisis moral gitu. Dia pengen mulai nyontoh orang-orang kakak kelasnya yang si Ato ini gini-gini doang nih. Tapi jago. Gua mulai mencontoh lu jadi influencer walaupun lu misalkan nggak playboy, sorry ya. Iya. Nggak jago olahraga. Benar. Tapi karena lu jagoan, gua mencontoh lu nih. Atau abang-abangan gua Nyari nih, jadi gitu. abang-abangan. Oh iya. Krisis moral. Ikut-ikutan lah ya. Ikut Gabung-gabung. kakak kelas gitu lah. Nyari panutan. Panutan gua nih Bang Atoy. Terus yang kedua tuh kontrol diri dia yang lemah gitu. Maksudnya gimana tuh, Bang? Usia muda-mudi yang masih emosinya masih labil itu Heeh. menyelesaikan masalah tuh dengan cara instan gitu loh. Kan kalau kita udah dewasa gini nih. Dulu sih gua juga sama kayak gitu. Si dewasa tawa-tawa. Gua yang dewasa gini. Gua udah berpikir nih kalau wah ini tuh kayaknya ini tuh nggak baik tuh. Oh. Kan kalau usia belia tuh ribut saja nggak gitu. Gesek dikit. Gesek dikit. Karena emang anak muda dulu kalau ada masalah bukan pengen nyelesain, pengen adu-aduan pride-pridean ujung-ujungnya kan. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Terus tidak mampu menyesuaikan diri gitu di lingkungan yang pemikirannya ada banyak itu, tidak mau kalau kita berbeda sekolah tuh ibaratnya kita musuhan gitu, bukan berarti iya. teman gitu. Kalau beda dikit nggak bisa lah nih ya. Bisa kita harus ribut lah, kita ribut. Tumpahkan kita di medan perang lah, jangan ada sekolah. Anti perbedaan. Ya anti perbedaan gitu. Iya. Terus faktor eksternalnya tuh dari media sosial. Oh iya. Dari kan ada orang-orang random gitu, bocah-bocah SMA atau usia pelajar lah gitu. Posting ribut di tawuran. Tawuran di Facebook tuh. Kita yang nonton juga emang seneng sih. Seru. Emang seru nonton seru. Umur gua segini kan, gua mau ikutan gak mungkin. Emang seru sih nontonnya. Iya. Mungkin pas usia muda nonton tuh, wah gua juga pengen nih kayak gini nih, muter-muterin gear gitu. Karena kelihatannya keren. Iya, kelihatannya keren. Padahal mah enggak sih menurut gua. Kalau gua udah mikir sekarang ya. Terus yang kedua tuh tekanan teman sebaya. Misalkan lu sama gua tuh teman sekelas gitu. Lu yang tawurannya. Gua lu nggak ikut tawuran kemarin sama kakak kelas lu, gua seru tahu gini. Cupu lu gitu ya. Apa bahas? Badan lu gede. Terus selanjutnya tuh kurang pengawasan orang tua gitu. Oh iya pasti. Orang tua yang sibuk itu, si bocahnya bangun tidur orang tuanya nggak ada. Oh, bocahnya pulang orang tuanya udah tidur. Iya. Aku nggak mau materi mah. Oh iya. Aku mau kasih sayang. Jadi pelampiasannya mungkin tawuran gitu. Oh iya. Biar dilihat mama. Iya. Iya kan? Dipanggil orang tua kan? Otomatis kan orang tua meluangkan waktu kan? Biar dipanggil mama, aku rindu mama. Aku begini karena ayah. Terus
Selanjutnya tuh karena komunitas atau lingkungan gitu kan. Dulu tuh gua sempat denger pepatah Nabi gitu kan, kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kita akan wangi juga gitu. Mungkin mereka ini contohnya di lingkungan tawuran gitu. Iya. Lingkungan tawuran mungkin teman-teman dia emang doyan tawuran, dia juga jadi terbawa gitulah. Iya, kecipratan lah ya. Gue pernah dengar juga kalau di faktor lingkungan tuh, kalau misalkan di luar negeri nih, di Amerika ada yang namanya street justice, Gon. Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, keadilan sosial, jadi keadilan jalanan. keadilan jalanan. Tahu nggak? Ibaratnya kalau mata dibayar mata itu ibaratnya nggak sih? Iya benar, itu biasanya terjadi di tempat-tempat yang emang kurang alat penegak hukumnya lah, atau fasilitas penegak hukumnya, atau kurangnya juga orang-orang yang dianggapnya berpengaruh bisa menengahi kalau misalkan ada konflik. Kalau di kita kan biasa ada Pak Haji, ada Pak RT, ya kan? Sudah ada apa ini? Ada apa ini? Gitu kan? Haji, nah itu. Mungkin di Amerika nggak ada ya, di US sana nggak ada. Gitu. Tapi yang di US itu yang melakukan apa? Street apa tadi? Street justice. Itu tuh di lingkungan orang-orang kulit hitam nggak sih? Biasanya sih begitu. Iya, ini kita bukan rasis ya. Tapi kenyataannya, faktanya kan gitu. Memang mereka yang kurang ada perhatian secara hukum lah. Faktor selanjutnya karena kekerasan rumah tangga mungkin ya. Jadi si bocil-bocil ini tuh ibaratnya orang tuanya setiap pulang ke rumah, "Ma, aku pulang." Orang tuanya lagi nyamuk ibunya gitu. Terus pas dia, Gimana sih orang tuanya lagi nyambuk ibu? kan kekerasan rumah tangga. Orang tuanya siapa nyambuk ibunya? Orang tua dia, orang tua. Bapaknya lagi. Oh iya, bapak. Bapaknya nyambuk ibunya. Kekerasan rumah tangga. Jadi mungkin pas dia pulang, "Ma, aku pulang." Bapaknya nyambuk ibunya gitu. Jadi Aku benci kali RT ini. jadi ada momen traumatis lah ya. Momen traumatis. Anak adalah cerminan orang tua. Iya, mungkin kayak gitu. Pas dia tawuran nih, aku kayak seperti bapakku memukul ibuku. Lihat ini, keahlian bermain sabuk ayahku. Bermain sabuk ayahku, Bang. Ayahku diwariskan langsung dari ayah. Itu kan tadi tawuran tuh, Gon. Kenapa orang pengen ya kan keterlibatan begituan, dan kenapa mereka terinspirasi untuk melakukan kekerasan di tawuran-tawuran itu. Nah, sekarang kenapa ngegeng nih, Gon? Lu dah Kalau menurut gua sih kenapa seseorang berkelompok lah, kenapa pengen join gitu? usia muda ya, otomatis usia yang masih bergejolak gitu. Karena pengen perlu pengakuan sih. Aktualisasi diri gitu lah ya. Dari mana dapetin pengakuan dari ngegeng ini? Kan waktu zaman gua SMA deh. Kan tipikal yang dikagumi sama para wanita tuh ada 4 nih. Yang pertama yang berpendidikan, berprestasi. Yang kedua jago basket gitu, anak basket, iya, Abas. Abas. Yang ketiga playboy, ganteng. Bener. Nah, yang keempatnya jagoan ini, jawara ini. Misalkan walaupun dia jelek lah, Tapi disegani. tapi dia segani, gue pengen sama dia sekolah gue aman lah gitu. Gak bakal dimintain uang pilak. Terus mungkin butuh perlindungan juga sih. Maksudnya gimana tuh, Gon, perlindungan? Misalkan lu nih, karena lu udah punya kakak-kakak kelas yang segeng sama lu nih. Jadi lu ibaratnya berani lu, ayo ada backup. Ada backup kalau lu ribut gitu. Iya. Biasanya yang kalau misalkan belum temenan sama yang anak-anak itu suka dipalaki lah ya, gitu-gitu ya. Oh iya, bener. Terus selanjutnya tuh brotherhood gitu gak sih? Widih, Kayak keluarga lain yang di rumah nggak dapetin yang tadi itu. Yang si anak ADRT ini nih. Yang bapaknya. Yang bapaknya ribut terus, yang pulang ribut terus. Mungkin pas masuk geng itu disapa, udah makan. Iya, benar. Iya. Dapat perhatian. Jadi misalnya, wah ini keluarga kedua gua nih. Gua di rumah cuma dapat materi aja. Iya. Udah enek sama duit ya kan, gue perlu kasih sayang. Di geng itu dia dapat kasih sayang. Dan dia ngerasain itu di poin brotherhood itu ya, poinnya kenapa geng. Terus selanjutnya mungkin karena satu pemikiran yang sama. Geng ini kita harus menguasai kota ini gitu. Jadi semua siap bang ya. aja. Dia merasa terwakili lah, yang kayak gue juga pengen. Wah ini yang di pikiran gue nih diutarakan oleh abang-abangan kita nih. Iya kayak gitu.
Terus bantuan material gitu. Maksudnya gimana nih Pak? Jadi menurut gua orang-orang yang geng gini ya, gua takut ngomongnya. Iya santai aja. Kan kejadian fakta. Biasanya orang-orang kayak gitu punya link gitu. Ke Masuk kemana lah gitu. Oh. Udah usia kerja nih. Mm-mm. Lagi di kondisi pandemi gini nih. Oh, susah ngapa-ngapain. Susah ngapa-ngapain. Kamu nganggur. Ormas solusinya. Pakai skin legenda. Iya, sedikit legenda ya. Karena mungkin pengaruh orang dalam itu sama jagoan dari antar daerah mana gitu. Oh iya, kenal ini. Ah, tuh Jadi lo bisa. punya link itu bantuan material terus dia bisa minjem duit gitu juga dong. Oh iya benar juga. Ada keuntungan materialnya ya. Oh kalau di Jepang sih kayak di Bosozok itu deh. Kalau misalkan mereka jebolan Bosozok biasanya tuanya bisa langsung lanjut ke Yakuza tuh gua biasanya. Iya. Ya, kayak gitu-gitu ya. Iya, di Jepang tuh keren ya Yakuza. Kalau di Indonesia tahu sendiri lah. Iya. Antar mart iya. semua ada. Si oren-oren ini kan Persija. Persija. Persija kan anak kecil pakai kaos Persija. Iya, ada yang suka beli es krim. Iya. Terus mungkin selanjutnya tuh dosanya dibagi-bagi gitu. Jadi Ibaratnya kalau lu sendiri nih, lu gak berani nih ngelakuin sesuatu. Kalau ketangkap juga lu takut nih kalau berhadapan sama pihak berwajib. Tapi karena lu barengan, lu jadi punya teman saya juga ikutan Pak. Jadi merasa dosa lu tuh dibagi-bagi ke seluruh anggota gitu. Iya. Dosa kompak gitulah. Perasaan apa ya kolektif membuat lu kurang merasa bersalah gitu kan. Iya. Topang bersama. Iya, kayak Topang gitu. bersama. Iya. Berarti nggak salah gue ngundang Gondri, ya kan? Nah itu Gon. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari poin-poin tadi ya supaya kita aware aja lah ya. Kayak dihindari lah yang begitu-begitu. Ibaratnya itu tuh karena kita udah bikin video ini tuh yang masih usia muda tuh kalau mau ngelakuin itu jangan, ibaratnya kita tuh rambu-rambu dilarang gitu, dilarang. Nah dari lu dah, kalau orang ngikutin kata gue kan gue mah nggak pernah mana percaya orang. Dari lu dah, ada petua nggak Gon? Buat orang-orang yang kira-kiranya takutnya kecipratan lagi nih sama dunia yang begini gitu. Jangan masuk dunia geng-gengan beginilah. Malu. Gua dulu gini banget ya. Kalau udah tua tuh mikir mungkin karena gua dulunya juga culun ya, Bu. Enggak pernah langsung. Jadi enggak bekas, enggak ada nama baik yang lu bawa. Mungkin kalau yang panglima perangnya di depan sekarang udah jadi ada bangga dikit. Bintaraga itu. Ikut bimen soalnya keciduk dia. Iya. Kalau enggak jadi apa sih? Aparat gitulah. Ada lah ya jalannya. Karena gua culun gini jadi udah tua tuh malu. Ini nggak usah lah. Iya, nggak usah lah. Buat teman-teman atau adik-adik lah di rumah lah yang lagi nonton video ini. Ini mah untung lu masih utuh ya. Iya. Karena ada juga yang berpulang hanya karena hal sia-sia seperti itu ya kan. Iya. Teman-teman. Jadi sedih. Enggak lah, ada lah yang berpulang karena gak punya ongkos mungkin. Nah makanya menurut gua buat adik-adik yang nonton nih, kalau jiwa lu masih bergelora nih, Masih labil yang pengen, wah gua pengen membanggakan sekolah kita nih. Jangan tahu lah, mending ikut Olimpiade Matematika, Fisika, Bildacil, aksi Hafiz Quran. Iya, Hafiz Quran. Ya bagus. Tiap bulan Ramadan masuk TV. Iya. Ketemu Ustad. Pak Ustad. Iya. Kalau di Indosiar tuh ketemu Irfan Gunawan. Irfan Hakim apa Irfan Gunawan? Ya bener. Gabung. Ya mungkin itulah Ya dialihkan ke lah ya. lomba renang mungkin. Binaraga. Ya oke guys. Thank you. Tadilah petua dari Gondri sang veteran ya kan. Kalau bisa dijauh-jauhi lah yang begitu-begitu. Ada lebih banyak hal-hal yang lebih bermanfaat dibanding ikut tawuran ya kan. Bildacil tadi. Yoi. Ya MB. Udah dong gue mau closing nih. Oke sekian dulu Celotok kali ini. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Aktifin juga tombol notifikasinya. Share juga. Oh iya ke share. teman-teman yang kira-kiranya teman-teman adik-adik di rumah nih punya kakak kelas yang doyan tawuran nih. Oh iya. Nonton ini nih di Hutata, video Hutata. Biar semangat tawuran. Biar jadi Bildacil kan. Oh, iya.
Oh iya bener. Siapa tahu. Siapa tahu. Tiba-tiba bener juga Bill Dacil. Daripada gini-gini. Bener gini. Benar. Oke, gue pamit dulu. Gue Bang Jefatul udah aka Bang Atoy dan Saya siapa nama lo? gak ada nama lah. Gondri. Pamit dulu di Shallow Talk selanjutnya. Kita ketemu lagi. Salam. Salaman.